Jamur yang tidak bisa dideskripsikan bentuknya. Bab 105. Sudah rela keluar? Suara pria terdengar sedikit serak dan terdengar dari atas kepalanya. Darlin menarik spray, menganggukkan kepala. Setelah berpikir, dia pun menggelengkan kepala. Kalau bukan karena wajahnya bengkak dan menutupi wajahnya yang merah karena panas, dia pasti tidak akan berani melihat pria ini. Dia bahkan melihat bagian penting pria di dalam selimut yang terus berdiri dan membentuk tenda. Memikirkan ketinggian itu, Darlin pun merasa sekujur tubuhnya tidak nyaman. Jamur, mengerikan sekali. "Ah, Yos, apa yang kamu lakukan?" "Menurutmu?" Yos langsung menariknya setelah menghidupkan api lalu lari. Di dunia ini tidak mungkin ada hal yang begitu baik. "Aku salah, aku mengaku salah. Lihatlah, kakiku masih sakit. Wajahku juga begitu bengkak dan jelek." Darlin demi menghindari tanggung jawab ini, dia pun terus merendahkan dirinya. Hanya saja Yos tidaklah senang. Tatapannya terlalu gelap. Tangan besar terus menahannya di dalam pelukan. Bibirnya pun menemukan bibir kecil itu. Semua suara pun dalam sekejap menghilang. Hanya tersisa suhu keduanya yang terus menaik. Darlin merasa seluruh tubuhnya tidak bertenaga. Tangan kecil tanpa sadar berada di bahunya. Setelah Yos menyelesaikan ciumannya yang membara itu, Darlin masih tenggelam di dalamnya. "Kenapa? Masih ingin meneruskan ya?" Suara serak pria terdengar sangat merdu. Darlin mengepalkan tangan dengan erat, memukul pria itu beberapa kali, lalu membuatnya tertawa. Darlin juga menjadi sangat malu, menutup mata, berpura-pura mati. Yos tahu kalau dia itu pemalu. Jangan hanya tersenyum dan tidak mengejeknya lagi. Hari ini Darlin sudah mengalami banyak hal. Menutup mata, kepalanya pun memiring dan tertidur. Awalnya adalah pemandangan yang indah, namun dirusak karena sebuah nada dering. Yos mengambil ponselnya dan melihat sejenak. Perlahan turun dari ranjang dan berjalan keluar dari kamar, lalu menutup pintu. Sendirian berjalan ke balkon untuk mengangkat telepon itu. Ada apa? Orang di balik telepon tidak menduga adalah sebuah suara yang serak. Dengan jelas terdiam beberapa detik. Setelah itu pun dia teringat dengan sebuah gambaran. Dengan mengejek bertanya, "Aduh, baru jam berapa? Sudah mulai berperang ya?" Yos pun membalas, "Kenapa? Apakah kamu sedang mengatakan dirimu sudah tidak sanggup?" Langit akan segera turun hujan pisau. Si gunung es bahkan juga bisa bercanda. Kelihatannya si cantik itu tidaklah biasa. "Rubah, ucapanmu ini sangat menyakiti hatiku. Tapi kamu sepertinya juga tidak tahan lama kan?" Dia ingat jarak waktu dengan barusan saat mengirim pesan tidak sampai setengah jam. "Kalau tidak ada hal penting, aku tutup dulu." Yos bisa bercanda sekali, sudah sangat bagus. Berharap dia bisa lanjut itu tidaklah mungkin. Pria di balik telepon mendengar Yos berkata seperti itu, langsung menjadi serius dan berkata, "Bukankah aku menanyakan padamu? Orang Leo sudah masuk ke kota Lidong. Kalian harus berhati-hati." Tatapan Yos yang gelap pun bersinar dan menjawab, "Ya, aku tahu." "Oh ya,
Aku beritahukan kabar baik untukmu. Minggu depan aku akan segera berkumpul dengan kalian. Senang tidak?" Dia belum selesai mengatakan, telepon sudah ditutup oleh Yos. Pria pun dengan sedih menatap teleponnya dan mendesah. Pria itu benar-benar adalah binatang yang kejam kalau ada wanitanya. Di sampingnya ada orang dengan senang menjawab, "Topi merah kecil, kamu akhirnya mengakui kenyataan kalau kamu bukanlah pria. Pergi sana, siapa yang bukan pria? Aku adalah orang yang berpendidikan. Kalau sudah tidur, pasti akan aku jadikan istri. Hanya boleh ditahan dan tidak akan mengangkat dan menarik perhatian orang." Si topi merah menyadari dirinya terlalu berlebihan, batuk dan kembali ke wajah yang semula. Intinya adalah, akulah pria sebenarnya. Tidak seperti si rubah, munafik, pura-pura serius. Pria itu juga tidak marah, tersenyum dan melambaikan ponsel di tangannya lalu berkata, "Tenang saja, aku sudah merekamnya. Nanti aku akan mengirimkannya pada rubah." "Pengkhianat, jangan pergi, cepat kembali." Topi merah memikirkan bahwa ucapannya akan sampai ke telinga rubah. Seketika merasa bahwa hidupnya sudah tidak ada harapan. Buru-buru mengejar ke arah bayangan itu pergi. Setelah menutup telepon, Yos kembali ke kamar. Barusan berbaring, wanita di sampingnya langsung menempel ke dalam pelukannya. Sepertinya berbaring di lengannya tidak begitu nyaman pun mengeluh. "Menjengkelkan, aku terkena batu." Tatapan Yos pun menjadi lembut, menyodorkan tangan, menggantikan posisi yang membuatnya nyaman. Dahi yang tadinya mengkerut pun perlahan-lahan menghilang. Darlene tidur dengan lelap malam ini. Dia mengira dia akan mimpi buruk. Tidak menduga dia tidur sampai pagi. Saat membuka mata dan melihat di sampingnya sudah kosong dan sama sekali tidak ada suhu panas, hati Darlene pun terasa sangat kecewa. Yos sudah pergi. Bukannya itu adalah keinginannya. Kenapa setelah Yos pergi, dia malah masih asal berpikir? "Sudah bangun ya?" Mendengar suara pria yang tidak asing, Darlene langsung mengangkat kepala, melihat ke arah pintu. Tidak tahu kenapa jantungnya berdebar begitu kencang. Hanya ingin memastikan apakah dia benar-benar sudah pergi atau belum. "Kamu? Kenapa kamu masih ada di sini?" Dan wajahnya terlihat sangat berkerut. Jangan tanyakan kenapa Darlene menyadarinya. Instingnya yang memberitahunya. Yos dengan dingin mendengus. "Bangun, siap-siap dan sarapan." Yos karena memikirkan keadaan tubuhnya, semalaman sudah bangun beberapa kali untuk mandi air dingin. Tidak tahu kenapa, Darlene pun merasa bersalah menganggukkan kepala. Bibirnya tanpa sadar tersenyum. Bodoh. Lidah tajam Yos kembali menunjukkan betapa pentingnya dia. Darlene mengepalkan tangan dan melayangkan padanya. "Yos, apa yang kamu katakan? Siapa yang bodoh? Katakan sekali lagi." Yos menunjukkan sebuah tatapan padanya, membiarkannya menilai sendiri. Darlene dengan marah melototinya. Barusan turun dari ranjang baru menyadari kalau kakinya sudah tidak sesakit semalam. Dia pun menundukkan kepala dan melihatnya. Baru menyadari kalau luka di tubuhnya sudah diobati lagi. Bahkan bagian depan juga diobati. Dia benar-benar tidur dengan begitu lelap. Wajah Darlene terasa panas.
buru-buru pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih. Setelah selesai, dia pun berjalan ke ruang makan. Sarapan hari ini tidak begitu berlebihan seperti semalam. Bubur ayam jamur, dimsum, bahkan ada kepiting gandum kuning. Sepertinya adalah aroma bubur teripang Lizzie. Jangan-jangan pria ini pergi mengantri pagi-pagi. Kenapa? Tidak mau makan? Yos teringat terakhir kali saat dia membelikannya. Bubur itu juga dibuang ke tong sampah. Benar, dia memang pendendam. Masalah ini dia akan mengingatnya seumur hidup. Tidak. Hanya saja terlalu merepotkanmu. Darlene pun menjadi aneh. Semalam memakaikan obat padanya menenangkannya, pagi hari masih membelikannya bubur teripang Lizzie untuknya. Benar, dia lebih berharap Yos yang dingin padanya. Tindakan aneh seperti sekarang ini membuatnya merasa tidak nyaman dan juga sedikit takut. Aku juga belum makan. Yos mengatakan alasan yang bukan adalah alasan. Jadi maksud Yos adalah dia juga belum sarapan. Dia hanya sekalian membelinya saja. Tapi kenapa Darlene ingat kalau Yos tidak begitu suka dengan bubur teripang Lizzie? Orang yang suka adalah dirinya. Darlene pun dengan berhati-hati duduk dan mulai sarapan.